Haleluya. Kembali kita berjumpa para sahabat gembala. Tentunya kali ini dengan semangat yang mendalam kita kembali rindu belajar dari kebenaran firman Allah melalui pendalaman Alkitab firman-Nya hidupku. Sahabat gembala, kita melanjutkan pembelajaran kita dari episode-episode sebelumnya, dan kali ini kita tetap membahas tentang pribadi Yesus Kristus. Dan tentunya sahabat gembala rindu segera kita memulai pembelajaran ini. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa memulai pembelajaran Alkitab kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan Tuhan masih berikan bagi kami di hari ini. Dalam kerinduan kami untuk belajar dari firman-Mu dengan keterbatasan kami, tetapi Engkau sendiri melihat kesungguhan kami Tuhan. Karena itu bekerjalah di dalam kehidupan kami, berikan kami hikmat, berikan kami hati yang haus dan rindu untuk mengenal pribadi-Mu, sehingga kami semakin meyakini Engkau, menjalani perjalanan kekristenan kami di tengah dunia ini. Kami semakin kuat, kami semakin kokoh, kami semakin yakin, sampai akhir kehidupan kami Engkau dapati kami setia. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kami, memohon hikmat Tuhan dan pengertian dari Roh Kudus-Mu, memberikan kami kemampuan untuk menerima firman-Mu, dan dengan yakin kami jalani di dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya. Terpujilah Engkau. Kami memulai pembelajaran Alkitab saat ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sahabat gembala, tentu tema kali ini adalah kelanjutan dari tema-tema sebelumnya yang pernah kita bahas bersama Pak Gem. Dan kali ini tema yang akan kita bahas adalah aspek moralitas Yesus Kristus dalam memahami kehidupannya atau kehidupan Kristus tanpa dosa. Kalau kita kemudian belajar tentang aspek moralitas Yesus Kristus, tentunya hal ini mencakup tentang pengajaran dan prinsip yang menjadi landasan etika Kristen. Tetapi yang cukup menarik adalah bagaimana Yesus memperlihatkan hal itu dalam kehidupannya sendiri ketika ada di dalam dunia ini. Dia melayani orang banyak, dia berinteraksi dengan orang-orang di sekeliling, dia melakukan berbagai pelayanan, dan banyak hal yang diperlihatkan menyatakan moralitas yang juga menjadi contoh atau teladan. Teristimewa tentang pengorbanannya. Ya, kalau sahabat gembala masih mengingat hal yang kemudian kita sudah bahas sebelumnya. Dan dari sini ini yang menjadi contoh, menjadi standar sebenarnya yang perlu kita pahami sebagai orang percaya, orang Kristen yang menjalani perjalanan kehidupan, keyakinan iman kita kepada Dia. Karena dengan ini kita akan menyadari bahwa itulah panggilan kehidupan kita, panggilan hidup bermakna dalam panggilan ilahi untuk menjadi berkat dengan orang-orang di sekeliling kita, dan tentunya kehidupan yang menjadi berkat akan menjadi dampak bagi lingkungan sekitar. Nah, sahabat gembala, tentu ini hal yang menimbulkan penasaran buat kita. Nah, segera kita akan mulai bersama saya Pendeta Agustini dan juga bersama Pak Gem Pendeta Haniel van de Kroot. Kita akan bahas tema ini dengan kerinduan membangun pengetahuan yang alkitabiah tentang Yesus Kristus bagi jemaat untuk menghidupi kebenaran firman Allah, sebab slogan kami, orang benar hidup oleh firman. Saatnya kita berpetualang menjelajahi Alkitab. Ya, kalau kita membahas tentang aspek moralitas dari Yesus Kristus, maka kita harus memahami dulu istilah moralitas yang kerap digunakan di dalam berbagai pendekatan studi, ya, dalam satu kajian tertentu. Moralitas sebenarnya adalah satu rangkaian dari sebuah perilaku
yang harus dipatuhi dengan tolok ukur tertentu, ya, tolok ukur yang sudah distandarkan. Jadi kalau kita bicara tentang aspek moralitas Yesus, berarti Yesuslah yang menjadi tolok ukur yang memang distandarkan oleh Allah sendiri, yang harus menjadi sebuah acuan perilaku dari manusia-manusia yang ada di sekitarnya. Nah, ini yang menjadi tentu menjadi kesulitan di dalam pembahasan mengenai aspek moralitas Yesus, karena tentu tidak semua orang akan menyukai atau bahkan tidak semua orang dapat menerima moralitas dari Yesus ini sebagai moralitas yang umum. Tapi memang itu sebenarnya bukan merupakan satu tujuan ya dari pembahasan kita mengenai aspek moralitas ini. Yang jelas yang kita mau angkat ini adalah apa sebenarnya yang Yesus miliki di dalam perilakunya. Tentu ini berhubungan dengan tema-tema yang lalu yang sudah kita bahas mengenai aspek kepribadiannya, ya, di mana pendidikannya yang ditempuh telah membawanya juga kepada satu titik kesadaran, kemandirian, ya, dan itu boleh dikatakan terakumulasi di dalam perilakunya. Dan perilaku khas dari Yesus inilah sebenarnya yang perlu disoroti ya, secara tajam, mengingat apa yang Yesus miliki, termasuk apa yang Yesus peragakan, apa yang Yesus perlihatkan di dalam perilakunya sebagai Mesias khususnya, itu mungkin agak berbeda dengan moralitas umum, ya, dengan orientasi moralitas umum. Yang pertama yang kita bahas dari aspek moralitas Yesus itu tentu yang utama adalah kasih. Ya, sebagaimana yang lalu-lalu kita sudah mempelajari bahwa kepribadian Yesus yang juga mengasihi, dan di dalam mengasihi itu dia berbelas kasihan, dia mengampuni, merupakan satu pancaran dari sifat dasar Allah sendiri yang adalah kasih. Nah, kasih yang Yesus miliki mempunyai satu asas pemenuhan terhadap aspek nilai religiusnya. Berarti ini berhubungan juga dengan pengalaman belajarnya. Yang harus kita ingat ya, bahwa Yesus ini Allah, tetapi tidak berarti kita seperti membuat satu perilaku eksklusif bahwa karena Yesus adalah Allah, maka dengan sendirinya atau otomatis dia adalah manusia yang baik atau manusia yang bermoral gitu. Yang harus kita lihat pada aspek kemanusiaannya, moralitas Yesus juga berkembang seturut dengan pengetahuannya, dengan pendidikannya, dan juga pada akhirnya dengan praktek keagamaan sejalan dengan apa yang kemudian dia ketahui tentang agamanya. Mungkin awalnya ini akan sulit ya kita pahami, sebab lagi-lagi pikiran kita selalu akan terdistraksi dengan status Yesus yang adalah Allah. Jadi sedikit-sedikit mungkin kita akan berkata, oh iya, dia adalah Allah, terang aja dia adalah Allah. Tapi coba kita pikirkan secara tersendiri, walau tidak bermaksud untuk memisahkan gitu ya keberadaan ini ya, atau esensinya sebagai manusia dan juga adalah Allah ya, tanpa bermaksud untuk membedakan atau memisahkannya, tapi murni hanya untuk meneropong satu perkembangan perilaku Yesus yang juga dihasilkan sebagai produk pengalaman belajarnya, termasuk mengenai lingkup keagamaan Yahudi yang menjadi lingkungan dari keagamaan Yesus. Nah, di dalam Taurat, nah ini ya, ingat produk belajar ini ya. Di dalam Taurat sudah ditekankan bahwa segala sesuatu yang harus dilakukan oleh manusia
demi untuk memenuhi Taurat dalam hidupnya, itu harus dilakukan dengan kasih. Artinya bukan dengan keterpaksaan. Artinya bukan karena satu desakan. Artinya bukan hanya sebagai satu tuntutan tanggung jawab. Karena mungkin dia kepala keluarga, karena mungkin dia punya jabatan tertentu di dalam bait Allah. Jadi perilaku yang awal ini berangkat dengan kasih, itu ingin menunjukkan bahwa apapun yang dibebankan menjadi tanggung jawab dari seorang pengikut Tuhan harus dilakukan dengan tanpa keberatan apapun. Nah, itu sebabnya saya mengingat ketika Rasul Paulus mencoba untuk menelusuri mengenai kasih Yesus ini. Di dalam Efesus pasal yang ketiga ditulis begini. Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebar dan panjang dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Saudara tentu dapat memahami sendiri ya dengan melihat ayat ini bahwa ada satu syarat tertentu atau sebutlah mutu ya, saya pakai istilah mutu saja. Mutu dari kasih Yesus yang mungkin sulit untuk dapat dicari imbangannya di dunia ini. Karena menggunakan 4 jenis ukuran gitu ya. Atau empat cakupannya, yaitu panjang, lebar, tinggi, dan dalam. Sementara yang kita tahu di dalam dunia matematika atau dunia fisika, tinggi dengan dalam ini sama sebenarnya. Ada di satu dimensi yang sama. Jadi umumnya kalau kita mencoba untuk menelusuri cakupan kasih Yesus ini, paling kita hanya bisa memenuhinya atau memikirkannya, merenungkannya dalam 3 aspek ini saja, yaitu panjang. Kasih Allah itu panjang, dapat ditunjukkan dengan apa panjangnya? Ya kesabarannya, satu kecenderungan untuk menerima orang yang berbuat salah tanpa harus buru-buru menghukum gitu. Nah, kita bisa sebutkan itu ya dengan menjelaskan itu dengan panjangnya kasih Yesus. Lalu lebarnya, ya lebar itu mungkin bisa menjadi jangkauan dari kasih Yesus yang bisa diberikan itu lama gitu. Tidak seperti kita yang mungkin memberi tenggat waktu kepada orang lain, tapi toh kasih Yesus, apalagi kasih Allah itu bahkan kadang kita tidak mengetahui berapa lama jangkauannya. Nah, itu juga bisa kita pahami. Lalu untuk tinggi dan dalam, ini kan hanya menunjukkan kualitasnya saja. Dan lagi sekali, saudara, ukuran ini terlihat sama. Tetapi bagi Paulus, apa yang dia amati dari kehidupan Yesus di masa mudanya, karena beberapa literatur yang saya baca, yang saya temukan, masa hidup Yesus dengan masa hidup Paulus ini sebenarnya sama ya di usia muda. Khususnya ketika Yesus masih menempuh masa belajar, maka masa belajarnya itu juga adalah masa yang sama yang sedang dijalani oleh Paulus. Jadi bisa dikatakan Paulus dengan Yesus ini teman sebaya. Begitulah yang memang juga dituliskan oleh sejarawan yang bernama Flavius Josephus. Tetapi saudara, yang saya pahami dari kata-kata Paulus mungkin juga mempelajari sosok ini di masa mudanya, ya, di masa belajarnya, karena tokoh ini mungkin dia lihat mempunyai satu karakteristik yang unik, berbeda dengan pemimpin-pemimpin yang ia kenal, ya, karena dia sendiri juga adalah seorang pemimpin. Ya. Nah, ketika dia mencoba menelusuri keunikan dari Yesus ini, dia temukan bahwa dalam aspek moralitas Yesus ada satu kedalaman yang mempunyai cakupan yang berbeda dari aspek tingginya. Nah, itu kalau saya menggunakan bahasa ini. Jadi memperlihatkan satu
satu kesempurnaan kalau saya memahaminya. Satu kesempurnaan dari moralitas Yesus yang mungkin lebih unggul dari manusia manapun yang sangat dihormati sebagai orang yang berakhlak mulia, orang yang terhormat gitu. Yang mungkin hanya dapat dijabarkan perilakunya dengan itu tadi, ya, dengan kesabarannya, lalu dengan keteguhan hatinya gitu, dengan ketenangannya. Nah, Yesus memiliki keunggulan itu. Walau memang kita tidak bisa mendapatkan data yang lebih banyak ya, mengenai aspek-aspek ini. Tapi yang jelas ketika Yesus dapat menerima kehendak Allah di dalam dirinya untuk menjadikan dirinya sebagai korban penebusan, buat saya itu merupakan satu keunggulan yang dimaksud, salah satunya. Bahkan ketika Paulus berkata lebih lanjut di dalam tulisannya yang lain, walau memang kita akan kekurangan waktu kalau kita lebih banyak membaca Alkitab tentunya, bahwa Paulus bilang ada masa di mana Allah itu memberi kelonggaran yang disebut dengan masa kesabarannya, ketika meluaskan atau membiarkan dosa-dosa terjadi pada masa di mana pengetahuan itu belum cukup. Allah tahu itu seharusnya dihukum, tapi hukuman itu belum dijatuhkan oleh karena pengetahuan manusia mungkin belum cukup. Sehingga pada waktunya Allah mengerjakan penebusan itu melalui Yesus Kristus. Nah, waktu inilah yang saya pahami, yang saya yakin juga diulas oleh Paulus di dalam kata kedalaman kasih Kristus. Walau saya yakin dia tentu punya alasan yang kuat untuk segera menghukum manusia berdosa. Dan itu yang sudah kita lihat di dalam episode-episode yang lalu, bahwa Yesus sebenarnya memungkinkan dan yang paling layak untuk menjatuhkan hukuman kepada siapapun. Tentu sahabat gembala ingat dengan cerita wanita yang kedapatan berzina, ya. Tapi Yesus tidak menggunakan kesempatan itu untuk melakukan kehendaknya. Justru dia lebih memilih untuk menerima orang ini, menerima wanita ini, dan memberi kesempatan supaya wanita ini belajar dari hidupnya sendiri, lalu kemudian menemukan kebenaran, memperbaiki perilakunya, dan menjadi orang benar. Nah, itulah yang saya tangkap, yang saya pahami sebagai aspek pertama dari moralitas Yesus yang coba diungkapkan oleh Paulus dengan bahasa itu, betapa panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya. Itu sebabnya di dalam kitab Efesus tadi pasal ketiga ayat 18, Paulus mengajak kita untuk mendapatkan perenungan ini melalui doa. Jadi artinya saudara yang meneguhkan, ya, yang terteguhkan di dalam ayat ini, bahwa moralitas Kristus yang pertama ini, yaitu tentang kasihnya, tentang cintanya, memang harus diakui tidak dapat dipelajari melalui ruang-ruang kelas. Tidak dapat kita dapati atau tidak dapat terpenuhi hanya dengan membaca buku-buku, mempelajari literatur tentang moral atau tentang etika umum manapun, gitu ya, atau etika agama tertentu. Apa yang Yesus miliki jauh lebih unggul dari segalanya, karena ukurannya saja merupakan ukuran yang tidak biasa, yang bahkan belum ada ukurannya di dunia ini. Itu yang pertama yang bisa kita lihat dari aspek moralitas Yesus, yaitu kasih. Dan yang kedua, aspek kedua adalah keadilan. Nah, kalau kita bicara keadilan, lagi-lagi yang sahabat gembala harus ingat bahwa aspek keadilan ini tetap merupakan pancaran dari sifat dasar Allah yang adalah adil. Allah adalah adil karena di dalam keadilan Allah itu dia dapat membuat keseimbangan antara sikap yang tidak benar untuk diupayakan menjadi benar. Ingat ya, sahabat gembala, bukan berarti membenarkan yang tidak benar loh ya. Tetapi memberi satu kesempatan
dan juga mendrive orang-orang yang tidak benar ini supaya kelak di satu titik mereka mengenal kebenaran dan mengganti sifat tidak benar itu menjadi benar. Nah, ini sebenarnya adalah garis tegas dari keadilan itu. Maka seperti yang tadi sudah saya katakan, karena Allah adil, maka dia merasa tidak perlu untuk buru-buru menjatuhkan hukuman sekalipun dia layak melakukannya. Tapi dia lebih memilih untuk memberi kesempatan sambil menunggu ada keseimbangan itu antara keinginan hati orang untuk berbuat benar dan dapat betul-betul menyatakan perilakunya dengan cara yang benar. Hal itu sebenarnya dapat kita dapati contohnya ya dari kehidupan Paulus sendiri. Ketika di dalam kitab Roma dia menulis begini. Kita coba lihat dulu contohnya langsung di dalam kehidupan Paulus. Karena dia punya kesaksian kesaksian yang kuat sekali tentang aspek moralitas Yesus ini. Yang kedua, kalau kita baca dalam Roma pasal yang ke-7, mulai ayat yang ke-13. Ya, walau cukup panjang ayatnya, tetapi mungkin dengan membaca ayat-ayat ini, sahabat gembala pun dapat diantar kepada satu pemikiran atau satu gagasan tentang moralitas kedua dari Yesus yang adalah adil. Ya. Coba kita lihat dulu. Roma 7 ayat yang ke-13. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tapi dosa yang ada di dalam aku, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tapi bukan hal berbuat apa yang baik. Nah, mungkin kalau sahabat gembala membaca ayat ini sekali agak membingungkan, karena seolah subjek dengan objeknya itu bertukar tempat gitu ya, atau digonta-ganti. Tapi konsepnya hanya satu begini. Paulus tahu bahwa hukum Taurat itu baik, dan dia juga menyadari bahwa ada keinginan untuk berbuat baik, tetapi dosa lebih banyak mempengaruhi dia untuk melakukan hal yang berlawanan. Sebutlah hal yang dia sukai gitu ya. Hal yang mungkin menjadi realita lingkungannya, dan itu menjadi jubahnya, jadi realita hidupnya. Tapi dia sadari bahwa seharusnya dia masih bisa berbuat baik, karena dia tahu ada hukum yang baik yang dapat dia pelajari dan mampu mengubah hidupnya. Nah, pada akhirnya ketika kesadaran itu kemudian dia ambil, dia pilih, ada waktu di mana Paulus harus menyesuaikan keadaan yang baru ini untuk dia ambil sebagai perilaku yang baru dari perilaku yang tadinya cenderung tidak baik menjadi perilaku yang baik. Nah, bayangkan kalau dalam keputusan itu Allah tidak memberi kesempatannya untuk hidup, tiba-tiba di sorga Allah mengambil nyawanya dengan alasan bahwa Paulus sudah banyak melakukan dosa, maka Paulus tidak akan sampai pada satu kehidupan yang baik. Nah, ini yang ingin saya tegaskan supaya sahabat gembala pun dapat memiliki orientasi berpikir dari tulisan ini. Jadi, kembali kepada aspek moralitas Yesus. Ini karena tadi saya langsung memberi kepada contohnya. Kalau Yesus juga dikatakan memiliki moral adil, oleh karena dia sendirilah yang banyak melakukan atau menentukan atau memilih bahkan
dengan kerelaannya untuk menunda beberapa eh, beberapa eksekusi hukuman kepada siapa saja yang dia temui dalam pelayanannya yang nyata-nyata berbuat salah. Dan bayangkan, kalau seandainya Yesus menggunakan standar itu dalam setiap pelayanannya, maka dia tidak akan pernah menemukan orang yang cocok dengan kehendak Tuhan. Bayangkan, saudara, kalau seandainya dia berdiri sebagai satu figur yang mengedepankan kesempurnaannya, maka saya katakan lagi, tidak akan ada orang yang dapat dia rekrut, tidak akan ada orang yang dapat dia tuai, termasuk saya, termasuk saudara, sahabat gembala. Ya, sebaik apapun kita melakukan menjalani hidup kita, itu saya rasa tidak akan cukup dengan standarnya Tuhan. Jadi kalau sampai hari ini toh kita masih hidup, saya yakin bahwa Allah memberi kesempatan kita untuk terus belajar memiliki karakteristik Yesus ini. Walau harus diakui, kadang-kadang kesempatan yang Tuhan beri itu kita gunakan secara salah. Ya. Kita permainkan seolah itu kita masih punya tabungan waktu, tabungan hari yang kita bisa pakai itu dalam waktu yang krusial. Padahal kita lupa nafas hidup kita datang dari Tuhan. Jadi aspek keadilan Yesus inilah saudara sebenarnya yang saya sudah singgung tadi sebenarnya di dalam kitab Roma, tapi perlu kita baca. Karena tadi kita belum baca ayatnya, hanya saya singgung saja. Tapi dalam kitab Roma pasal 3 ayat yang ke-25 dan 26. Ini yang sudah saya sebutkan tadi pada waktu moralitas pertama Yesus tentang kasihnya. Nah, ayatnya bilang begini, saudara. Ayat 25 dan 26 Roma pasal 3. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jadi disebut adil itu sebenarnya adalah upaya untuk menyeimbangkan atau lebih tepatnya upaya untuk mencari keseimbangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang sesungguhnya. Nah, kalau dikatakan yang seharusnya itu apa? Ya yang seharusnya kita hidup seperti maunya Tuhan, itu seharusnya. Apalagi yang seharusnya? Ya seharusnya kita hidup betul-betul dengan memenuhi ciri khusus yang Allah berikan, yaitu hidup seperti Allah dengan gambar dan rupa Allah. Tapi sekarang kita memikirkannya aja mungkin susah. Seperti apa ya hidup seperti Kristus, hidup seperti Allah sendiri dalam rupa dan gambarnya. Kita pun susah membayangkan karena memang kita tidak lagi terorientasi pada kondisi itu. Ya. Karena kita sudah jauh bahkan dari kondisi yang seharusnya. Tapi setidaknya sahabat gembala tahu bahwa inilah yang disebut dengan kondisi seharusnya. Seharusnya kita menjadi orang yang dengar-dengaran, seharusnya kita orang yang menjauhkan dari dosa, seharusnya kita orang yang selalu berkata-kata baik, seharusnya. Dan berapa banyak seharusnya itu cuma berhenti pada ideal pikiran kita. Tetapi yang sesungguhnya, nah ini yang perlu kita jawab ya sahabat gembala. Sesungguhnya perilaku kita seperti apa? Wah, sesungguhnya perilaku saya masih jauh dari kata baik. Sesungguhnya saya ini orangnya ya gampang marah, gampang naik darah. Sesungguhnya saya seorang pelayan, kelihatan baik kalau di mimbar, tapi di belakang mimbar kelihatan yang lain. Nah, bagaimana ini? Apakah yang sesungguhnya ini akan kita biarkan sementara Allah tetap bekerja di dalam diri manusia sejak dari Israel di dalam perjanjian lama untuk memampukan mereka dapat berperilaku seharusnya. Jadi sahabat gembala harus tahu mengapa Allah bersabar kepada orang Israel. Walaupun orang Israel mungkin saudara, kalau kita yang menjadi pemimpinnya, kita akan gregetan, kita akan marah besar.
ada Allah yang baik sekali memelihara mereka, tapi sepertinya tidak dianggap, tidak dihargai. Kita yang marah, tapi Allah malah panjang sabar. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa Allah memberikan waktu yang disebut oleh Paulus dengan bahasa kelonggaran, supaya ada waktu bagi orang Israel ini untuk belajar atau untuk mampu melakukan apa yang seharusnya. Dan saya yakin kalau kepada orang Israel Allah beri kesempatan, maka kepada kekristenan juga dia beri kesempatan. Dan lagi yang lebih hebatnya, kepada dunia kekristenan dia berikan modelnya. Siapa modelnya? Yesus Kristus. Jadi di dalam Yesuslah semua perilaku keadilannya, termasuk contoh-contoh yang sudah kita bahas yang lalu ya. Mungkin contoh yang paling gampang diingat itu ya adalah wanita yang kedapatan berzina. Itu sudah menunjukkan aspek moralitas Yesus yang adalah adil. Dia tidak menghukum, tapi dia memberikan kesempatan. Dia mampukan wanita ini untuk dapat melakukan apa yang seharusnya. Dan itu yang Yesus inginkan, supaya siapapun manusia yang berada di dekatnya, berada di seputar pelayanannya, juga tergerak untuk memiliki perilaku yang sama. Dan kiranya juga menjadi kerinduan kita, saya dan Bapak Ibu Saudara sahabat gembala, untuk belajar memiliki perilaku seperti ini. Dari mana ya? Tentu dengan membaca Alkitab. Sama seperti Yesus pun dapat memiliki moralitas unggul seperti ini sebagai hasil dari pengalaman belajarnya, maka gunakanlah waktu untuk belajar Alkitab. Gunakan waktu untuk dapat memahami semua perilaku Yesus di dalam Alkitab. Hasil pengalaman belajar itulah yang saya yakin akan mengubah juga karakteristik kita dan perilaku kita. Jadi sahabat gembala, yakinlah bahwa dengan kita mempelajari aspek moralitas Yesus, walau memang kita hanya mengulas dua hal saja ya, kasih dan keadilannya, tapi saya rasa semua moralitas Yesus yang dapat disebutkan itu mengacu dari dua hal ini. Dan kalau masih ada waktu bagi kita untuk dapat menghasilkan satu pengalaman belajar yang membantu kita dapat berperilaku unggul, maka kenapa tidak kita gunakan ya. Jadi kita bersyukur bahwa kita punya Yesus. Di dalam kemanusiaannya dia betul-betul dapat memperlihatkan kemungkinan keberhasilan dari hasil pengalaman belajar untuk hidup dengan bermoral. Jadi jangan jangan dulu ditumpang tindihkan dengan kealahannya. Kita sedang belajar aspek moralitas Yesus ini sebagai manusia yang mengambil banyak waktu untuk belajar, yang melengkapi dirinya dengan pengalaman belajar, sehingga hidupnya itu sebenarnya adalah hasil dari sebuah pembelajaran. Dia manusia terdidik, tetapi dalam didikannya dia mandiri, dalam kemandirinya dia memperoleh kehormatan, di dalam kehormatannya dia memperoleh pujian, dan di dalam pujiannya dia memperoleh kemuliaan. Kiranya itu saja yang bisa kita pelajari dan sekaligus akan menjadi sebuah model dari moralitas kita. Ya, dari penjelasan yang kemudian kita sudah dengarkan dari Pak Gem, tentunya sahabat gembala mungkin bertanya, pemahaman yang sudah kita dapatkan, sekarang bagaimana kemudian mengaplikasikannya di dalam hidup? Nah, tentu ini yang sangat menarik, Pak Gem, bagaimana kemudian dibahas dan menjadi aplikasi dalam kehidupan kekristenan. Dan berharap bahwa apa yang kemudian didapatkan, kita pahami, maka itulah kemudian yang kita hidupi untuk menjadi berkat bagi sesama di sekeliling kita, sehingga kehidupan kita benar-benar juga menjadi teladan, menjadi contoh serta berdampak bagi orang-orang di sekeliling kita, tentunya bagi keluarga kita, dan menjadi kerinduan sahabat gembala adalah orang-orang di dalamnya. Bagaimana Pak Gem aplikasinya? Ya, kalau kita bicara tentang aplikasi, maka sebenarnya tinggal
mengcopy paste lah begitu ya, apa yang Yesus sudah lakukan. Pertama, kalau tadi kita bahas tentang moralitas Yesus, yaitu kasih, maka kita belajar untuk mempraktekkan kasih ini dengan menghilangkan dulu unsur kepentingan. Misalkan jangan sampai kita mengasihi seseorang hanya karena ingin dilihat, ingin mendapatkan satu balasan pujian, atau kita mengasihi karena itu sudah dituntut gitu ya, tertuntut sebagai satu tanggung jawab kita. Oh ya, karena saya adalah pemimpin rohani, karena saya adalah seorang atasan. Jadi cara kita mengasihi itu rupanya masih digerakkan oleh banyak sekali kepentingan. Nah, coba kita bebaskan dulu. Mengasihi ini karena saya sedang belajar mempraktikkan firman Tuhan. Sehingga ketika dalam satu kondisi sahabat gembala tidak menerima respon balik gitu. Misalkan kita sudah menolong orang lain, sudah mengasihi orang lain, mengampuni orang lain bahkan, atau melupakan kesalahannya. Tiba-tiba dia tetap melakukan hal yang sama. Nah, bukan berarti kita dibenarkan untuk berbalik menghakimi dia, atau bahkan memperkatakan mengucapkan satu kesaksian yang buruk, walaupun mungkin kita berdalih itu buruk bukan bohong, itu buruk itu kan memang begitu keadaannya. Tetap saja saudara ya, walaupun kita berkata buruk itu sesuai dengan keadaan, tetapi sebenarnya esensinya kita sudah gagal untuk menerapkan kasih yang tidak berbalas. Jadi aplikasi yang sederhana adalah cobalah latih dalam diri kita ketika kita mengasihi orang, termasuk mengampuni, menolong orang, tidak ada kepentingan-kepentingan lain yang menempel di dalam ego kita, atau di dalam jiwa kita, di dalam pemikiran kita. Kita tulus saja memberikannya tanpa pusing apa yang akan dia buat kemudian. Atau jangan-jangan malah dia tetap melakukan hal yang sama, merugikan kita. Karena lagi sekali meniru Yesus. Bukankah selama hidup Yesus sebagai Mesias untuk 42 bulan lamanya, dia tetap menerima umpatan-umpatan, bahkan perlakuan kasar oleh orang-orang yang sama. Nanti di kota yang lain pun akan begitu juga dia alami. Seolah tidak ada tempat yang betul-betul nyaman atau ideal untuk Yesus tinggali. Tapi toh dia tidak membatasi ruang geraknya. Dia tetap melakukan kehendak Allah. Dia memenuhi panggilan Allah sebagai seorang Mesias. Kemanapun dia melangkah sesuai dengan kehendak Allah, dia jalani. Nah, seperti itu ya. Jadi kita memang sederhananya mengcopy paste saja, tapi itu perjuangan juga besar. Lalu yang kedua, dalam hal moralitas yang kedua, yaitu adil. Nah, sama prinsipnya. Kita lakukan saja apa yang kita pikir bisa menyeimbangkan gitu ya. Satu keseimbangan keadaan gitu, satu keseimbangan perilaku. Artinya ketika kita tahu bahwa ada seseorang yang mungkin sudah melukai kita gitu ya, dan kemudian karena perlakuan itu kita menjadi dingin gitu ya, kita menjadi ya sebutlah tidak lagi bebas untuk dapat menjalin komunikasi misalkan, dan itu juga mungkin mempengaruhi lingkungan kerja kita atau lingkungan pergaulan kita, maka cobalah kita untuk membuat sebuah percontohan gitu ya. Bukan pencitraan maksud saya, tetapi menjadi figur contoh bahwa kita tetap berkata baik gitu. Kita tetap menularkan sebuah perilaku baik. Sebisa mungkin kita berharap bahwa dengan konsistensi kebaikan kita, pelan-pelan dia akan merubah. Bukankah itu tadi yang sudah saya jelaskan ketika Yesus juga ya, dalam masa pelayanannya tetap konsisten memperlihatkan kebaikannya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang-orang yang tidak baik ini, bahkan orang-orang yang rusak sekalipun, pelan-pelan akan mengubah hidupnya. Memang kita tidak bisa berharap itu cepat gitu ya, atau itu seperti karbit yang mempercepat proses. Ingat juga, tadi saya sudah sampaikan dalam perjanjian lama, bahwa Allah juga menerima perlakuan yang sama. Berapa kali umat Tuhan, dan bahkan lebih tepat saya katakan berapa abad umat Tuhan
berperilaku sama, seolah tidak mau berubah sama sekali. Tapi Allah tetap menunggu. Allah tetap kirim nabi-nabi. Allah tetap kirim orang-orang yang dianggap mampu untuk mengubah. Dan itu sudah berlangsung berabad-abad, bukan lagi bertahun-tahun, bahkan bermilenium-bermilenium. Dari zaman Musa, ya, dari zaman Daud, itu sampai kepada nabi-nabi Allah muncul. Coba hitung berapa lama. Tapi tidak sedikit pun Allah mengubah kehendaknya. Allah mengubah hatinya. Nah begitu juga Yesus. 42 bulan. Tidak usah kita mikir dulu kepada orang-orang Farisi. Murid-muridnya sendiri yang ada di lingkar satunya. Berapa kali bahkan murid-murid ini asal bicara. Berapa banyak murid-murid ini bahkan seolah seperti menghalang-halangi maksud baik Yesus. Walau murid-murid juga menghalang-halangi punya tujuan baik. Tapi belum tentu yang baik itu benar seringkali. Tapi apakah Yesus memarahi? Apakah Yesus mengusir murid-murid? Apakah Yesus mengganti murid-murid gitu ya? Mencoret murid-murid lalu mengganti yang lain? Kan tidak gitu. Jadi dari situ kita belajar saudara bahwa untuk mengaplikasinya ke dalam hidup kita dari dua moralitas Yesus ini ya, kasih dan keadilan, maka cukup dengan mengcopy paste saja. Lalu praktekkan itu di dalam kehidupan sehari-hari, walau mungkin saat kita menerima perlakuan yang tidak kita inginkan, kita akan marah, tapi ya ditahan saja, gitu. Demi untuk kemudian membuat satu sebutlah status level of balance-nya. Apa itu level of balance? Artinya kalau kita benar, masa orang lain nggak bisa benar sih? Nah, kayak gitu. Jangan sampai kalau orang lain aja nggak benar, kalau gitu saya bisa nggak benar juga. Nah ini yang salah ini ya. Jadi kita harus punya prinsip yang kuat. Kalau saya benar, harusnya orang lain bisa benar. Dan seberapa kuat kita pertahankan moralitas ini, maka saya percaya Tuhan akan tolong kita dan kita bisa mengubahkan banyak orang. Ya, seru ya sahabat gembala. Dari penjelasan lalu kemudian aplikasi, tentunya ini menjadi perenungan buat kita untuk kita kemudian lakukan di dalam hidup. Memang tidak mudah, tetapi biarlah ini menjadi semangat buat kita untuk berproses di dalam hidup kita sebagai orang Kristen, menjadi orang yang bisa memberkati orang lain, tentunya orang-orang di sekeliling kita. Karena dengan memahami aspek moralitas Kristus ini, kita juga akan membangun kehidupan kita untuk mencontohi pribadi Yesus. Sehingga dalam hidup kita, karakter Kristus juga orang lain bisa lihat ada pada kita. Dan tentunya ini menjadi pengharapan kita, hidup di dalam dunia ini, orang mengenal Yesus melalui kita. Karena Yesus ada di dalam kita. Puji Tuhan. Sahabat gembala, kita akan mengakhiri episode kali ini. Tapi sebelumnya ada beberapa hal yang akan kami sampaikan, bahwa kami tetap rindu sahabat gembala terus dibekali dalam pendalaman Alkitab melalui channel ini. Dan tentunya di tiap minggu-minggu kami akan membahas tema-tema yang akan membangun wawasan sahabat gembala. Tentunya kami membutuhkan kontribusi dari sahabat gembala berupa saran masukan, bisa melalui kolom komentar di link channel ini, dan juga kami ingin melibatkan sahabat gembala untuk berkontribusi melalui pemberian kasih yang sahabat gembala bisa berikan ada pada kolom deskripsi channel YouTube ini, dengan harapan bahwa apa yang kita bisa berikan untuk pekerjaan Tuhan itu akan memberkati orang-orang lain. Dan tentunya kami rindu sahabat gembala juga yang merasakan berkat dari channel ini bisa membagikannya kepada sahabat, saudara, kenalan, sehingga wawasan Alkitab mereka juga akan terbangun, bertambah untuk semakin mengenal Yesus. Puji Tuhan. Kita akan mengakhiri episode kali ini. Mari kita sama-sama tutup di dalam doa. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu bagi kami. Kami sudah sama-sama mendalami kebenaran-Mu dari aspek moralitas pribadi-Mu Yesus. Engkau tolong kami sehingga dengan pemahaman yang ada, kami pun dibawa untuk berproses dengan diri kami, sehingga kami memiliki karakter dan pribadi-Mu melalui
perubahan-perubahan yang kami boleh alami dan orang-orang lihat melalui kehidupan kami. Karena itu bekerjalah ya Tuhan, sehingga dimanapun kami ada, kami boleh berdampak bagi orang-orang sekeliling kami, sehingga orang-orang boleh melihat pribadi-Mu ada pada kami, dan mereka juga boleh percaya dan mengiring Engkau dengan setia. Berkat-Mu atas kami, baik di dalam pekerjaan kami, keluarga kami, pelayanan kami, sehingga apapun yang kami buat Engkau berkati dan semua boleh berhasil untuk hormat, kemuliaan, kebesaran nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Berterima kasih untuk segala berkat-Mu, dan kami mengakhiri pembelajaran kami saat ini dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai bertemu sahabat gembala, kita akan berjumpa kembali dengan tema yang cukup menarik di episode berikutnya, yaitu tema tentang pemetaan zaman, dan tentunya ini menjadi episode yang cukup menarik. Terima kasih untuk masukan dari sahabat gembala yang sudah merequest tentang tema ini. Kami akan membahas di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.